setiap Ramadan pasti aktivitas yang jelek kita laksanakan. Berarti tak ada membekas Ramadan setiap hari yang akan datang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sangat kami muliakan guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini di Masjid Al-Falah, dan juga yang sangat kami muliakan pengurus Masjid Al-Falah ataupun BKM Masjid Al-Falah, dan juga yang sangat kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami sekalian. Di sini kita sudah sampai malam yang ke-22. Oh, Bo. Ibu dengarnya aku di sini ngomong. Sekarang kita sudah malam yang ke-22. Apa yang ibu dapat selama 22 orang yang tausiah berdiri di sini? Kalau seandainya sedikit saja di antara mulai dari malam yang pertama sampai malam yang ke-21 kemarin, sedikit aja ibu ambil, pahala ataupun ilmu ibu itu sudah sangat luar biasa. Kutanya sama ibu, tema di malam yang pertama kali temanya apa, Bu? Tak tahu kalian kan? Tak tahu. Kutanya sama ibu, tema semalam itu temanya apa? Hah? Apa? Tema semalam, malam ke-21 itu apa temanya? Hah? Masya Allah, itu udah ibu amalkan ya itu. Kalau tengok ibu, di situ ada kotak yang berjalan. Udah terisinya itu, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Pada malam yang ke-22 ini, sebetulnya ini tema terakhir kali ini. Karena di situ malam yang ke-22 merayakan hari raya Idul Fitri dengan rasa syukur dan berkah. Tanya saya, udah beli baju lebaran ini? Mana bapaknya? Ada dikasih sama bapaknya? Ada dikasih? Oh, belum dibeli. Masalah kue udah jadi kue? Belum juga? Gawatlah kita, Pak. Ada jamaah kita lagi betul. Ganti bapaknya. Karena udah pengaruh, kalau udah ibu-ibu pembahasan kue lebaran tak akan datang lagi setelah terawih, betul. Apalagi masalah baju baru. Tengok lagi setiap Ramadan, setiap di bulan suci Ramadan, dor aja pasar malam selalu ada di Bagan-Bagan. Itulah pengaruh Yahudi supaya mereka itu menggerogoti imannya orang Islam. Itulah pengaruh orang-orang Yahudi supaya menjatuhkan imannya kita selaku umat Islam. Tanya sama ibu, pernah ibu pergi pasar malam selama bulan puasa ini? Betul ibu? Belum cair dari bapak. Belum cair lagi. Oh, belum pantas lah Pak di pasar malam. Kutanya sama kalian saya, udah pergi ke pasar malam? Emang laki kalian cerita tuh lagi.
masalahnya. Kalau aku betul, Bang, pasar malam kita tak ada. Selama bulan suci Ramadan masih ada di diri kita, selama itu tak ada cerita pasar malam. Kalau kau mau pergi-pergilah, karena tak mungkin kita bisa mendapatkan Ramadan tahun depan. Kita anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir kah? Di bulan 2. Bulan 2. Bila Israel datang memanggil di pembaringan seluruh tubuh, sekujur badan kan kedip. Kalau sudah Israel datang ke Masjid Al-Falah nih, tak ada lagi cerita mau pasar malam, tak ada lagi cerita mau beli baju baru, tak ada lagi cerita berkumpul sama ayah, karena tak ada cerita lagi untuk tahun ataupun hari yang akan datang. Tapi enaknya pas Israel datang itu bukan langsung ke rumah, dia datang itu ke masjid terlebih dahulu. Kenapa? Karena di masjid itu ada malaikat penjaga masjid. Mulai dari Sidratul Muntaha ataupun di atas turun malaikat Israel. Bukan langsung menuju ke masjid, bukan langsung menuju ke rumah, tapi menuju ke masjid. Ditanya sama malaikat penjaga masjid, Israel, apa yang bilang gini? Israel ngapain kemarin? Begini bro, aku diperintahkan Allah untuk mencabut si Polan. Betulnya itu? Betul. Kalau begitu siapa namanya yang mau cabut? Itu rahasia aku bro. Rahasia aku ambil Allah. Nggak bisa ngerti. Betul lah. Sedikit aja mau kasih tahu namanya, kok nggak bisa. Ciri-cirinya, kasih tahu lah ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya malaikat, ini malaikat Israel ngomong sama malaikat penjaga masjid dulu. Ciri-cirinya malaikat, dia itu suka pakai lebih kolor. Lebih kolor. Dipikirkan sama malaikat, lebih kolor. Baru dianya itu pakaiannya itu pakai sarung terus. Iya. Kalau sholat waktu selalu pakai baju koko warna putih. Bisa enggak? Baru jenggot lagi. Pakai lebih kotor. Dor pakai sarung, kalau tidak pakai jubah. Berjenggot. Pas lama aji lah itu. Betul. Mengapa kau bersedih? Aku salah Pak Haji bro. Kenapa begitu? Kalau Pak Haji yang kau ambil, kau cabut, tak ada jamaah subuh kami lagi. Tak ada jamaah subuh kami bro, tak usaha beliau. Betulnya iya jamaah kami udahlah sedikit. Kalau begitu ya, kau ambillah yang di pojok sana yang tak pernah sholat. Sama ini waktu setahun sekali pakai body color, setahun sekali pakai sarung, setahun sekali dia nampak tuh di situ, tak ada dia pernah ke masjid. 1 tahun cuma sekali waktu datang. Sama namanya, sama juga. Jadi kesimpulan dari cerita riwayat tersebut, orang yang beribadah sama Allah akan Allah cintai. Tapi kebanyakan orang yang baik itu dicabut nyawanya oleh Allah. Dulunya begitu. Ustaz, ku tengok waktu Nur aja mencuri sawit Pak Haji Nur saja dicuri. Tapi hidupnya tenang-tenang saja, tak ada penyakit, tak pernah sholat waktu, tapi sehat aja hidupnya Ustaz. Sementara aku Nur aja berdoa sama Allah, penyakit mulailah datang asam urat. Mulailah di situ sakit encok pinggang. Itu kami yang melaksanakan ibadah.
Begitulah caranya Allah untuk menaikkan derajat iman seseorang. Kalau engkau ingin beriman kepada Allah, maka engkau harus diuji terlebih dahulu keimananmu. Jadi pada malam hari ini kita menyambut ataupun datangnya Idul Fitri, hari yang sangat fitrah bagi umat Islam. Mulai dari ujung desa sampai ujung kota, mulai dari ufuk barat sampai timur, semua umat Islam bertasbih, bertahlil, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat itu dahulu kita sama-sama saudara kita, sama-sama Pak Haji. Di samping sekarang ini tiba Allahu Akbar, Allah, tak ada Allahu Akbar. Biasanya Allahu Akbar ganti-gantian sama wajib. Tapi untuk Idul Fitri yang ini tak ada lagi Pak Haji, tak ada lagi wajib. Tak ada lagi anak yang biasanya disayangi. Tak ada lagi orang tua yang bangunin nak sahur nak. Nak sahur nak. Tak ada lagi. Biasa mungkin ada di antara kita. Tetapi itu semua jangan pernah kita untuk takuti. Karena semua akan kembali kepada Allah. Itulah fitrahnya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir kali, tengok di situ kuliah 7 menit atau kultum. Jadi satu kali lagi ya Pak. Satu kali lagi yang terakhir kali. Yang terakhir ialah untuk merayakan hari Idul Fitri. Disitulah keenakan sama-sama saling silaturahmi. Segur apa? Dahulu sebelum Idul Fitri datang dianya cekcok. Bahkan di Ramadan pun dianya itu masih belum cakap-cakapan sama waktu. Perkara ayam masuk ke rumah waktu mengepet sampai 1 harian. Dia mulai di waktu bisnis yang pandalan masuk ke halamanku. Dor aku aja yang mengepet. Kalau nampak ayam waktu bisnis masuk ke rumahku potong dia. Bukan waktu aja dipotong, ayam dia pun dipotong. Dongkol, penyakit hati. Perkara hati ini sudah umum untuk masyarakat kita. Mau itu orang Islam, non-Islam, penyakit hati akan selalu ada di dalam diri. Dan itulah yang harus kita kikis. Kalau langsung kita hilangkan tak akan bisa. Ibu tahu setan? Ibu tahu setan? Ibu tanya saya dulu, ibu tahu setan? Pernah ibu lihat setan? Nggak pernah ibu lihat setan? Pernah ibu lihat bapak tak pernah sholat? Setan lagi. Itulah setan yang nyata. Tapi setan yang ini beda. Setan itu gurunya para malaikat. Namanya adalah Azazil kalau tidak salah. Namanya adalah Azazil, gurunya para malaikat. Itulah si Azazil tersebut. Dikarenakan diciptakan wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan diciptakan khalifah di muka bumi untuk menjadi seorang pemimpin, disuruh sama Allah untuk sujud mereka, untuk sujud si setan. Tak mau si setan sujud kecuali malaikat. Perkara tak mau sujud aja si setan dicampakkan sama Allah ke neraka. Perkara sombong. Perkara sombong waktu tak mau sujud kepada Adam dicampakkan Allah ke surga, dicampakkan Allah ke neraka. Kutanya sama ibu, pernah ya ibu sombong? Wih, jawablah. Pernah ya ibu sombong? Pernah ya ibu penyakit riak? Pernah ya ibu penyakit angkuh? Oh, alamat lah kita ini.
Begininya, itulah nikmatnya Islam. Itulah nikmatnya orang-orang Islam, hamba-hambanya Allah. Kalau orang Islam ini dispensasinya itu adalah Ar-Rahim, dapat kita maha penyayangnya Allah. Kalau non-Islam itu tak dapat penyayangnya Allah, rasa sayangnya Allah tak dapat kepada non-Islam. Tetapi kalau Islam akan dapat rasa sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya, contoh kecil aja nih Bu ya, ibu ini punya anak. Ibu punya anak, akan lahir anak ini dan ibu bakalan tahu. Nanti kelak anak lahir pasti ada yang namanya hilaf, ada yang namanya membangkang sama aku. Pernah dia itu bercakap yang kasar sama aku. Pasti itu, pasti. Di antara orang tua pasti ada anaknya cakap kasar sama orang tuanya. Pernah kan bukan? Pernah. Cuman kenapa ibu sanggup melahirkannya? Kenapa ibu sanggup membesarkannya? Karena rasa cinta dan sayang ibu lebih besar kepada anak ibu. Begitu juga dengan Allah. Allah tahu hambanya bakalan berbuat yang namanya dilarang. Perkara yang dilarang sama Allah pasti hambanya selalu pernah memperbuatnya. Tapi kenapa hambanya itu diberi terus diberi? Karena rasa sayangnya Allah kepada hambanya itu sangat besar. Jadi apapun dosa ibu selagi jangan menduakan Allah. Kalau ibu masih yakin Allah ada di diri awak, Allah ada nyaman di diri awak, nyaman awak ibadah sama Allah, tak pernah awak menduakan Allah, dosa apapun itu kecuali dosa yang menduakan Allah, Allah akan maafin itu semua. Tetapi dengan syarat jangan diulangi lah. Ini permasalahannya sama ayah-ayah. Ayah-ayah baru tahu itu masalahnya itu dosa, tapi diulangi lagi. Itulah perkara yang harus kita rubah. Bertahun-tahun Ramadan datang kepada kita. Bertahun-tahun Ramadan itu datang kepada kita. Setiap Ramadan pasti aktivitas yang jelek kita laksanakan. Berarti tak ada membekas Ramadan setiap hari yang akan datang kepada kita. Percuma ibu dengar tausiah 21 ustaz-ustaz kondang yang ada berdiri di sini. Kalau ibu belum terketuk untuk merubah jiwa ibu, tak akan bisa ibu merubahnya. Seandainya Ustaz Kiai Haji Abdul Somad datang ke Al-Falah nih, tapi kalau ibu tak niat mau berubah hati ibu, tak bakalan dirubah. Kuncinya ada di diri awak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kuncinya ada di diri kita. Kalau ibu mau berubah dengan perkara yang buruk ada di diri ibu. Ingat, perkara yang buruk itu akan bisa terkikis dengan cara kita bermunajat kepada Allah. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa istiqomah beribadah di malam-malam 10 Ramadan yang terakhir kali ini. Insyaallah. Semoga kita semua selalu istiqomah, dan insyaallah mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa episode yang kedua pada tema mendidik anak-anak tentang apa ya Pak? Mendidik anak-anak tentang makna bulan suci Ramadan. Ini masih bersambung nih, Wong. Tolong yang lain-lain yang tak datang kabari. Masalahnya aku pula yang paling muda ini. Ya Ustaz ya. Yang lain pada tua-tua itu umur 40 tahun ke atas itu semua itu mah. Aku yang paling muda. Silakan Ustaz. Wah. Udah anakku yang rencana. Insyaallah. Anakku hampir mau 2 nikah. Ini udah jalan 5 bulan dan kandungan. Semoga sehat-sehat aja, amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.